warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Latifah, NPM 2101081015. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu dulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan guna diserap nutrisinya. Proses pencernaan makanan dibagi menjadi dua, yaitu satu, pencernaan mekanik, yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks ke sederhana dengan bantuan organ pencernaan. Dua, pencernaan kimiawi, yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Organ-organ pencernaan terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, dan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim seperti amilase dan petialin. Dalam mulut terdapat gigi. Gigi dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Gigi seri berjumlah 8, terletak di depan dan berfungsi untuk menggigit makanan. Kedua, gigi taring berjumlah 4 dan berfungsi merobek makanan. Ketiga, gigi geraham berjumlah 8, berfungsi untuk mengunyah dan menggiling makanan. Selain gigi, di dalam mulut juga terdapat lidah yang memiliki fungsi untuk mengecap rasa, mencerna makanan, mengatur letak makanan, dan membantu menelan. Di dalam mulut juga terdapat kelenjar ludah yang memiliki fungsi untuk mempermudah proses pencernaan, seperti glandula parotis yang menghasilkan ludah berbentuk air, glandula submaxillaris menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir, glandula sublingualis menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir. Setelah makanan dicerna di dalam mulut, selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak meremas yang dilakukan oleh kerongkongan dan mendorong makanan agar masuk ke dalam lambung. Setelah melewati kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan organ pencernaan yang paling elastis, berbentuk seperti kantong, dan di sana terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan menggiling makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh bantuan getah lambung yang mengandung beberapa enzim seperti pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Hormon gastrin berfungsi merangsang sekresi getah lambung. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang yang panjangnya 6-7 meter. Terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di usus halus terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim pencernaan. Bagian usus halus
dengan usus 12 jari berfungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak, menghasilkan enzim sukrase, maltase, laktase, dan erepsin. Enzim maltase berfungsi mengubah maltose menjadi glukosa. Enzim sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim laktase mengubah laktosa menjadi galaktosa, dan enzim erepsin mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Bagian usus halus yang terakhir yaitu ileum atau usus penyerapan, di mana terjadi proses penyerapan nutrisi seperti karbohidrat, protein lemak, dan vitamin ke dalam aliran darah. Dinding usus dilapisi oleh jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi memperluas bidang penyerapan sari makanan. Dalam proses pencernaan, usus halus dibantu oleh organ lain seperti pankreas. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan seperti enzim lipase yang mencerna lemak menjadi asam lemak, enzim protease mencerna protein menjadi asam amino, dan enzim amilase memecah karbohidrat menjadi glukosa. Selanjutnya ada getah empedu yang dihasilkan oleh hati atau lifum dan kemudian disimpan di kantung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air mineral seperti kalium dan natrium yang berfungsi untuk menginfusikan lemak menjadi asam lemak agar mudah diserap oleh tubuh dan memberikan zat warna kecoklatan pada makanan yang sedang dicerna. Setelah dicerna di usus halus, makanan lanjut memasuki usus besar, di mana di usus besar terjadi penyerapan kandungan air dan garam mineral dari sisa makanan yang telah diserap di usus halus. Pada usus besar juga terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan, pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi feses umumnya memerlukan waktu 30-40 jam. Nah, organ pencernaan yang terakhir yaitu anus. Namun sebelum sisa makanan dikeluarkan melalui anus, terlebih dahulu disimpan di dalam rektum. Secara singkat, proses pencernaan makanan diawali dari ngesting atau proses pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Kemudian mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian digesti atau pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di lambung. Kelima, deabsorpsi, proses penyerapan yang terjadi di usus halus. Yang terakhir, defekasi atau pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak berguna bagi tubuh melalui anus. Adapun gangguan pada pencernaan manusia, yang pertama yaitu diare. Diare merupakan peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsentrasi menjadi lebih cair, disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus atau bakteri. Yang kedua, ada konstipasi atau semburat, merupakan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB, disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus, pola makan yang tidak sehat. Yang ketiga, ada GERD atau penyakit asam lambung, merupakan penyakit yang terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan, disebabkan oleh melemahnya katup sphincter yang terletak di dalam saluran kerongkongan. Yang keempat, ada tukak lambung, merupakan luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas, disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori atau penggunaan obat pereda nyeri dalam jangka panjang. Yang kelima, ada penyakit batu empedu, merupakan kondisi ketika terjadi penyumbatan pada saluran empedu. Sumbatan disebabkan oleh batu hasil pengkristalan kolesterol. Yang
ada wasir atau hemoroid. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau di dalam saluran anus atau rektum mengalami pembengkakan. Dan yang terakhir ada sakit mah atau dispepsia. Adalah penyakit berupa rasa nyeri dan panas pada lambung yang terjadi akibat sejumlah kondisi seperti telat makan atau luka di dinding lambung. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.